Salam Indonesia, salam tentara dari Sabang sampai Merauke, dari Medan sampai Pulau Rote. Mantap iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam diskusi menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita dan Juru Selamat dunia. Jangan katakan bahwa Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus selamat, dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Kalau engkau percaya, engkau akan diselamatkan. Kalau tidak percaya, engkau akan cukup. Yohanes 3 ayat 3. Yesus sudah berkata, Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Wow, mantap. Dan Petrus mengatakan dalam Rasul 4 ayat 12, dan keselamatan tidak dalam siapapun kita selain dalam Dia Yesus Kristus. Karena di bawah kolong langit tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita diselamatkan. Tidak ada, hanya Yesus. Dan Yohanes 3 ayat 16 berkata, akulah karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal supaya setiap orang percaya kepada tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Saya dan saudara yang percaya kepadanya mendapatkan hidup yang kekal. Jadi teruslah percaya dan teruslah taat pada Tuhan. Dan juga saya mau katakan kepada kita, dengan hati percaya kau dibenarkan, dengan mulut mengaku kau diselamatkan, dan kau percaya kau tidak akan dipermulut. Roma 10 ayat 9 sampai dengan 11. Selamat hari Minggu, selamat kita beribadah dimanapun kita akan mempersiapkan diri untuk beribadah. Kiranya Tuhan Yesus memberikan hati bagi kita untuk mempersiapkan diri menyembah, memuji dan memuliakan Tuhan dalam kehidupan. Dengan hati yang khusyuk kita datang beribadah untuk mempermuliakan Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, hadirlah Engkau di tengah-tengah kehidupan kami, kita apapun hidup ini, dalam nama Yesus. Amin. Saya akan membacakan masih dalam Filipi 1, ya. Ini ada hal 28-29. Dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu, bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. 29. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia, menderita untuk Yesus. Dan dalam pergumulan yang sama, 30. Dalam pergumulan yang sama, seperti yang dahulu kamu lihat padaku, dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Haleluya, luar biasa. Tema kita adalah menderita untuk Kristus. Wah, ini tidak menyenangkan. Tapi saya mau katakan kepada kita, kalau Sang Penebus kita menderita karena kita, walaupun Tuhan izinkan kita menderita karena namanya, seharusnya kita harus tetap berada dalam genggaman. Kita tidak bersungut-sungut, kita tidak komplain, kita tidak marah-marah. Why me? Kita tidak seperti itu. Bukan seperti orang Israel, sekali mendapat penderitaan, langsung menyerang Tuhan, menyerang pemimpin. Dan pada akhirnya Tuhan memusnahkan mereka di padang gurun selama 40 tahun. 20 tahun ke atas, dibiarkan hidup. Tapi yang 20 tahun ke bawah dibiarkan hidup, 20 tahun, 20 tahun ke atas itu binasa. Artinya kita sebagai orang percaya harus rela menderita karena nama Yesus. Mengapa? Saya mau katakan begini, penderitaan itu bukan untuk menyiksa, tapi penderitaan itu untuk memberikan manfaat yang sangat luar biasa. Sehingga yang pertama, mata iman kita tetap tertuju kepada Dia. Tuhan, jamalah. Jamalah kami Tuhan, tolonglah kami, kuatkanlah kami. Kami sedang begini Tuhan. kan itu teriakan kita kalau sudah sedang mengalami masa-masa derita. Tapi kami mau tetap setia pada Tuhan, kami mau tetap cinta Tuhan. Tapi kadang kami seperti ini Tuhan, nangis, ingusnya rasa coklat, air matanya rasa asin, dan lain sebagainya. Karena apa?
Terkadang kita sampai mencapai pergumulan yang seperti itu. Tapi karena Yesus sudah menderita terlebih dahulu bagi kita, kita tetap bersama dengan Dia dalam situasi apa. Yang kedua, manfaatnya adalah dapat menguatkan iman kita yang bertahan. Jadi manfaat penderitaan itu bukan hanya maka kita tertuju fokus kepada Tuhan, tapi juga menguatkan iman kita kalau kita bertahan. Dan itu mendapatkan mahkota itu, hadiah, reward dari Tuhan, penghargaan dari Tuhan. Kalau nantinya di surga, tapi di masa di bumi ini, itu akan menjadi pujian bagi Tuhan. Kenapa? Kita tetap setia. Anda pernah mendengarkan orang berkata, saat yang tidak menyenangkan, hebat Tuhan orang Kristen. Bukan saya yang bilang. Sakti Tuhannya orang Kristen itu. Karena melihat kenyataan yang ada. Kita tidak perlu marah-marah, tidak bersungut-sungut. Walaupun diperlakukan tidak adil. Bayangkan, keluar hanya baju di badan, peristiwa 1 dan ketika saya menjemur pakaian saya, yang baju di badan itu, diambil orang lagi. Dan itu memang terjadi tangisan. Saya mencoba mengumumkan di informasi kalau salah mengambil pakaian. Tapi tidak ada. Begitulah. Tapi kalau kita bertahan, tetap melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, Tuhan itu baik. Sehingga kita dapat menjadi berkat bagi orang lain. Iman kita tidak abal-abal. Iman kita tidak kaleng-kaleng. Iman kita betul-betul mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Yang ketiga dikatakan, dapat membuat kita menjadi contoh atau teladan. Nah, penderitaan itu memberikan manfaat bagi kita agar kita dapat menjadi contoh. Paulus itu, dia bisa menjadi teladan. Seperti yang kita baca dalam 30. Dulu dia mengalami masa-masa yang sulit. Walaupun sampai apanya dia tetap, tapi dia tetap setia. Dan yang mau saya katakan adalah, ketika kita bertahan di dalam penderitaan itu, maka kita bisa menjadi contoh. Tapi yang mau saya bilang adalah, kita bertahan bukan karena kekuatan kita. Kita bertahan karena kekuatan Tuhan yang Tuhan anugerahkan kepada kita. Sehingga ketika orang lain mengalami hal yang sama, kita bisa menjadi penghibur bagi mereka. Kita bisa memberi kekuatan kepada mereka. Sama seperti Paulus, sama seperti Ayub. Dia bisa menceritakan kebesaran Allah. Bahwa orang-orang yang setia bertahan dalam penderitaan tidak akan dibiarkan Tuhan. Allah pada waktunya akan mengangkat mereka. Itu sebabnya yang mau saya katakan adalah kepada kita adalah supaya kita hidup untuk mempermuliakan Tuhan. Bertahan di dalam masa-masa sulit kita. Supaya apa? Kita mendapatkan sesuatu yang jauh lebih. Supaya kita dapat menjadi teladan, menjadi contoh. Paulus mengatakan, aku mengalami semua penderitaan itu, mengalami semua kesulitan itu. Supaya aku bisa menjadi penghibur bagi orang-orang yang mengalami hal yang sama. Jadi kita menjadi teladan, karena apa? Kita dapat bertahan di tengah penderitaan itu karena Tuhan. Kalau karena Tuhan kita bertahan dalam penderitaan itu, terimalah sesuatu yang baik dari Tuhan. Seperti Ayub, penderitaannya begitu luar biasa, dia menerima 2 kali lipat. Seperti Yusuf, penderitaannya
dia menerima sesuatu yang luar biasa, menjadi orang nomor 2 di Mesir. Walaupun sering saya katakan menjadi orang nomor 1. Kenapa? Dia tidak, orang Mesir tidak akan bergerak tanpa perintahnya. Dan itu penting bagi kita untuk terus hidup melakukan kebaikan. Jadi kalau kita menderita, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah, jangan kita mempersalahkan orang lain, jangan kita apalagi mempersalahkan Tuhan. Kalau menyalahkan pemimpin dan lain sebagainya. Biarlah kita bertahan karena Kristus, karena itu yang memberikan dampak yang luar biasa dalam hidup. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita dan terus memberikan kekuatan kepada kita saat kita mengalami proses pengujian iman hingga kita keluar sebagai emas murni yang mempermuliakan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami mau tetap setia kepada Tuhan. Kami mau tetap bertahan dalam perintah Tuhan. Terima kasih kalau Tuhan sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Kenapa kami tidak bisa memberikan yang terbaik? Terpujilah Engkau. Dan kami juga berdoa Tuhan kepada mereka-mereka yang sakit. Apapun sakit penyakit mereka, arahkan tangan kepada Tuhan. Kita berdoa dalam nama Yesus. Percayalah kepada Tuhan. Tuhan mampu hadir kepadamu karena Dia tidak mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dalam nama segala sakit penyakit yang mereka derita, aku perintah keluar, dan oleh bidur Yesus engkau sembuh. Oleh kuasanya engkau sembuh oleh jamaah. Katakan saja Tuhan, satu kata saja, sembuh, maka mereka sembuh. Terima kasih Tuhan buat semua kebaikan kepada mereka. Dan kami juga berdoa kepada orang-orang yang sedang mengalami masalah dalam hidup. Kami berdoa kepada mereka. Kami tahu apa itu kesulitan, kami tahu apa kesulitan. Tapi kami yang bertahan akan mendapat selalu pertolongan. Dan itu sebabnya kami berdoa, kalau engkau orang yang berdoakan, angkat kedua belah tangan kepada Tuhan. Tuhan lihat tangan-tangan mereka yang diangkat mengalami masa-masa sulit mereka. Kami tahu apa itu arti kesulitan. Kami tahu masa-masa kesulitan. Tapi kami percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang memberikan jalan keluar, solusi bagi setiap orang berserta kepada. Dan itulah sebabnya kami berdoa kepada Bapa di surga dalam nama Yesus. Tolong setiap tangan-tangan yang diarahkan kepadamu dan memberkati mereka dan menolong mereka di dalam nama Yesus. Terima kasih buat pertolonganmu kepada mereka, buat kebaikanmu kepada mereka. Karena pertolongan kami bukan dari siapa-siapa. Pertolongan kami dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Yesus. Amin. Selamat berhari Minggu dan selamat kita tetap berseru di dalam nama Tuhan. Dan kita tetap hidup di dalam kasih. Di dalam nama Yesus kita menghadirkan Allah dalam setiap suasana kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.